Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih. Rajanya HP gaming. Rata-rata semua reviewer kalau budget sejutaan pasti rekomendasikan produk ini. Dan kalau kalian beli ini sih kayaknya nggak bakalan nyesel ya, di harga cuma sejutaan aja. Kalau kalian pengen cari HP gaming murah, kalau yang mahal kan banyak ya, tapi yang murah itu sedikit. Oke, apa HP-nya bang? Ya tentunya ini. Kalian pasti tahu lah ini ya, itel RS4. Ya ini udah kita pernah bahas juga, dan menurut saya sampai saat ini sampai akhir mau tahun 2025 ya, belum ada yang bisa nyaingi spek dan sekomplit ini ya. Ini termasuk rajanya HP gaming di harga sejutaan aja teman-teman ya. Jadi udah komplit banget ya kalau kalian pengen HP yang ngebut nih. Nih. Walaupun dia masih pakai Helio G99 ya. Ya walaupun pakai Helio G99 ya, secara performa hampir sama aja kayak Helio G100 ya, nggak terlalu berbeda banget teman-teman ya. Layarnya sudah 120 Hz, sudah 45 watt juga. Jadi kalau kita lihat sekarang kan nggak ada yang bisa ngasih 45 watt ya. Ya nggak ada sih. Nih kita dapat HP-nya. Kita beli yang warna beige ya, ini yang warna krim-krim gitu. Oh ya, untuk harganya berapa sih bang sekarang? Kita langsung aja cek dulu harganya teman-teman ya, biar kita tahu nih berapa sih harga itel RS4 sekarang. Oke, untuk varian 8/256 GB dijual dengan harga di 1,7 juta rupiah teman-teman ya. Jadi warnanya sama aja ya, kalian pilih warna yang putih, yang beige itu harganya sama segitu teman-teman ya. Untuk varian yang 8/256 GB. Bang, kok harganya naik? Nggak tahu juga ya, mungkin laris banget ya. Nih, nomor 1 terlaris di handphone Asus ROG. Wah, kok bisa sih Asus ROG, maksudnya gimana sih nih? Ini ya, tuh. Jadi makanya saya bilang rajanya HP gaming nih, bisa lihat terlaris handphone Asus ROG. Kalau yang kedua ada Nubia Neo 2 5G ya, ini udah bahas kita sebelumnya. Yang berikutnya ada ini lagi, yaitu itel RS4 untuk varian 8/128 GB teman-teman ya. Dan ada Nubia Neo 2 5G juga, habis itu Neo 2 5G, habis itu balik lagi ke itel RS4. Jadi ini emang nomor 1 ya per bulan, bayangkan ya. Makanya saya bahas lagi karena emang penjualannya emang laris segitu teman-teman ya. Jadi ini data yang bicara, bukan saya aja yang bicara, Omdo ya. Oke, di dalamnya kita dapat pelindung HP-nya ya, standar aja sih pelindung HP-nya, kartu garansi dan lain-lain. Yang ini spesial banget ya, 45 watt. Kalau yang lain kan masih 18 watt. Yang terbaru juga itel S25 Ultra masih 18 watt. Ini sudah 45 watt ya. Kalau kita bandingin sama kakak-kakaknya kayak Infinix Hot 50 Pro masih kecil juga, ini sudah 45 watt teman-teman ya. Dan ada kabel data USB Type-C. Oke, itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Nah, untuk desainnya sih standar ya teman-teman ya, warna beige seperti ini dengan aksen goldnya ya teman-teman ya. Nih ya, menurut saya sih desainnya masih oke lah ya, nggak malu-maluin banget ya dipakai di tahun 2024. Dan sebelah kanan tombol power sama fingerprint, volume up volume down. Di bagian atas tuh ada lubang speaker, dan di sini tuh buat SIM tray. Di sini tuh ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker lagi. Dan bagian depannya kameranya sudah pansol ya. Oke, ini sudah hidup ternyata dan sudah kita setup teman-teman ya. Jadi kita langsung aja bahas smartphone-nya ya. Oke, saya rapikan dulu meja nih biar enak lah dilihat. Ini sih berapa kali sudah kita bahas ya, teman-teman masih bosan lihatnya ya. Ini biar ada konten aja teman-teman ya. Dan kalau saya buat rekomendasi HP sejutaan ya, lagi males aja buat konten yang panjang-panjang gitu ya. Jadi kita langsung aja tutup poin HP terbaik harga sejutaan ya, tetap ini itel RS4. Desainnya seperti ini teman-teman ya, layarnya belum Full HD dan layarnya sini emang minus banget ya kalau kita bandingin sama itel S25 yang biasa. Kalau bisa pun itel S25 yang biasa yang AMOLED 1800 nit taruh di sini, cakep banget teman-teman. Apalagi layar AMOLED ditaruh di sini tambah cakep lagi yang cup ya, yang itel S25 Ultra. Ya itel itu nggak mau bikin HP seperti itu teman-teman. Kalau bikin seperti itu kan mereka nggak jualan lagi. Saya yakin nggak jualan lagi mereka ya, karena udah bikin satu HP yang power
full sekali ya, overkill. Tapi ya ini sih udah oke sih ya. Dan makanya tadi kan saya sudah bilang ya, jadi HP terlaris di ROG Phone. Oke, ini tampilannya seperti ini teman-teman, ini simple banget. Layarnya kita langsung aja lihat, dia resolusinya kecil banget ya, di 720 kali di 1612 ya. Masih di kerapatan layar 269 ppi, ukuran layarnya di 6,56 inch, sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Nah, untuk layar ini sih saya ada ngeluhnya, yaitu agak kurang enak dipakai di bawah sinar matahari ya, dan produksi warnanya juga kurang bagus teman-teman ya. Jadi untuk bagian layar ini sih saya nggak terlalu agung-agungkan karena emang biasa banget. Kecuali ITEL S25 yang pakai layar AMOLED ditaruh di sini, saya pasti agung-agungkan lagi di produk ITEL ya. Cuma ya standar aja teman-teman ya. Ya, speakernya juga udah oke, sudah dual speaker, cukup lah teman-teman ya. Ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Udah nonton sudah enak banget. Oke, kita langsung aja bahas berikutnya lagi, yaitu di bagian performa teman-teman ya. Di performa dia dibekali MediaTek Helio G99 ya, yaitu tipenya Ultimate ya, tulisan Ultimate. Kemudian pabrikasinya di 6 nanometer, dan ini tipe RAM-nya adalah RAM lupa nih, 8 GB ya. Tadi saya bilang penyimpanannya RAM 8 GB LPDDR4X, dan storage-nya di 256 GB sudah UFS ya. Jadi udah cukup lah ya dipakai buat harian, buat kerja sih udah saset banget ini. Dan saya sih nggak ada ngeluh sama HP ini juga, dan giro HP ini sudah hardware. Sedangkan HP-HP terbaru dari ITEL sekarang malah gironya dipangkas teman-teman ya, sayang banget ya. Padahal ini berguna banget ya. Ya berguna banget buat main game PUBG Mobile. Jadi kita bisa pakai gironya ya. Kemudian di sini tuh ya udah enak lah di kelas harganya teman-teman ya, udah ada gironya seperti ini. Di HP barunya malah gironya dihilangkan, nggak ngerti juga nih maunya ITEL gimana. Tapi tetap laris juga jualannya, dan viral juga ya ITEL S25 Ultra dan ITEL S25 biasa itu, walaupun dia pakai chipset Unisoc T620 gitu. Lebih bagusan ini gitu. Kita coba lihat fitur spesialnya. Di situ ada memory fusion, ada panel pintar, pendorong sosial, mode game. Dan mode game ini juga udah oke banget lah ya, ada pengisian bypass ya. Ini wajib banget nih, HP ITEL aja harga sejutaan udah ada fitur ini ya. Yang mana tuh kalau kita lihat brand lain itu fitur ini tuh emang agak sulit ya, kecuali di HP flagship mereka baru ada fitur ini teman-teman ya. Oke. Dan untuk skor Antutunya berapa sih nih Bang? Ya masih di 400 ribuan ya. Kita sudah uji berapa kali untuk HP ini ya, dapat di 400 ribuan. Jadi udah cukup lah kalau kita bandingin sama ITEL S25 Ultra atau ITEL S25, itu skor Antutunya masih di 300 ribuan aja ke 200 sih. Oke, gitu aja sih untuk uji coba performanya ya. Kita langsung aja buat uji gaming aja ya. Kita testing gamingnya itu game PUBG Mobile aja teman-teman. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Kita uji cobanya game PUBG Mobile aja untuk video kali ini. Ya karena game yang lain udah kita uji coba di video-video berikutnya teman-teman ya. Video-video sebelumnya maksudnya. Nah untuk settingan grafisnya gimana teman-teman? Kok gelap sih? Nah kita settingannya pakai standar aja ya, di smooth ultra. Gironya sudah kita hidupin ya, dan tombolnya juga kita hidupin teman-teman ya. Ya udah oke lah ya, untuk main game PUBG udah komplit banget ya. Jadi kalau kalian main game ini udah enak lah. Nih, tuh magic buttonnya udah kita hidupin ya. Kalau di ITEL Panel 5 kan udah ada flex buttonnya. Kalau ini tombol volume up-nya kita pakai. Terus seperti itu. Dan ini gironya juga udah enak banget teman-teman tuh. Jadi udah lancar banget ya, karena sudah hardware. Beda nih sama ITEL S25 atau ITEL S25 Ultra, itu belum ada gironya ya. Kalau ini udah ada gironya teman-teman ya. Ya untuk main game sih udah lancar aja sih, nggak ada keluhan sama sekali HP ini ya. Enak. Tuh. Udah lancar juga. Ya mungkin itu aja untuk uji coba gamingnya teman-teman ya. Kalau ada video yang salah maafin teman-teman ya. Kita lanjut buat bahas hal yang lain berikutnya lagi.
Oke, itu dia untuk uji performa gamingnya. Ya udah cukup lah teman-teman ya. Kita sudah berapa kali bahas ini. Ya cepet ya, ngebut dan masih jadi favorit teman-teman ya untuk HP ini ya. Untuk gaming sih masih saya acungi jempol lah ya. Udah bypass charging 45 watt, jadi cepet isi dayanya. Oke. Nah, untuk kameranya gimana Bang? Untuk kameranya HP ini tuh ya cukup lah juga ya, nggak terlalu buruk ya. Kalau bandingin sama itel S25 juga masih oke ini teman-teman ya. Ini kita coba lihat kamera nih. Kita masuk ke kamera belakangnya di 50 megapiksel, sensornya pakai S5KJN1 ya dari Samsung, dan kamera depannya di 8 megapiksel dari Galaxy Core ya. Dan kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Nah, kita masuk ke video. Nah, walaupun ini HP yang keluaran pertama, dia sudah ada ini Ultra Steady teman-teman ya. Yang mana fitur ini tuh nggak ada di itel S25 maupun di itel S25 Ultra. Nggak ngerti juga. Kita tinggal nambahin giroskop, tentunya ada sensor ini teman-teman ya. Dan ini bisa ngerekam hingga 2K 30 fps. Kamera depannya juga sudah support buat Ultra Steady ya. Jadi kalau kita ngerekam itu nggak bakalan bergoncang teman-teman ya. Dan menurut saya sih kameranya udah cukup lah di harga sejutaan. Kalau kalian mau upload ke sosial media sih nggak bakalan masalah sama sekali teman-teman. Jadi udah enak lah ya. Nah, kita langsung aja uji coba kameranya sedikit. Hasil kamera dari itel RS4 seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah hasil kamera dari itel RS4. Di sini tuh saya merekam di 1080p di 30 fps ya. Ntar kita coba di 4K sama Ultra Steady-nya. Nah, kalau tanpa Ultra Steady bisa dilihat nih, goncang dikit aja udah bergoncang smartphone-nya. Kalau pakai jalan gimana, Bang? Tentunya nih. Jalan dikit aja bergoncang banget ya. Oke, kita coba hidupin Ultra Steady-nya. Dan di sini saya coba pakai Ultra Steady-nya dan hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian hasil kameranya? Kalau pakai jalan Ultra Steady tentunya lebih stabil dan lebih oke gitu ya. Kalau pakai lari gimana Bang? Ya tentunya bakalan oke banget. Males banget lari ya. Kita coba lari aja lah ya. Ya kayak gitulah untuk hasil kameranya ya. Emang sih bergoncang dikit tadi kalau pakai lari, cuma nggak terlalu shaky gitu ya. Dan ini saya seneng sih hasil kameranya nggak bergelombang itu ya. Cukup oke lah ya kalau saya lihat di layar ini. Oke, kita coba kamera 2K-nya. Nah, untuk kamera 2K ini buat yang pengen lebih detail ya. Jadi kalau tadi itu buat lari, buat rekam-rekam biasa. Tapi kalau kalian cari detail, bisa coba kamera 2K-nya ini. Hasilnya lebih detail ya. Dan di sini itu fitur Ultra Steady-nya nggak bakalan aktif. Ultra Steady-nya bakalan aktif kalau kita pakai yang 1080p di 30 fps gitu. Gimana menurut kalian hasilnya? Silahkan komen bawah. Kita coba kamera depan. Sebelum kamera depan kita coba muka saya ya. Nah, ini saya merekam di 2K kamera belakangnya. Gimana menurut kalian hasilnya? Silahkan nilai sendiri. Ini adalah hasil kamera depan dari smartphone itel RS4 dan di sini tuh saya nggak hidupin fitur Ultra Steady-nya dan hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Kita coba aktifkan buat fitur Ultra Steady-nya. Kalau Ultra Steady on ini bakalan zoom ya. Yang kamera belakang juga sama, zoom. Dan kalau pakai jalan tentunya ini bakalan lebih oke dan lebih nyaman. Nih. Oh, bergoncangnya itu nggak terasa. Kalau tanpa Ultra Steady bakalan bergoncang banget. Nah, gitu aja untuk hasil kamera dari smartphone ini. Kita uji coba buat foto hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel RS4 ini. Pasti kalian nanya-nanya, Bang, kok videonya diulang-ulang? Ini adalah rekapan teman-teman ya. Ini adalah rekapan, menurut saya gadget-gadget terbaik adalah yang itu kita bahas ya. Ada itel P65, kemudian kita juga ada
Poco M6 Pro ya. Kemudian kita juga bahas Nubia Neo 2 5G ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai budget kalian. Dan yang terakhir kita rekomendasikan ya, ini bisa jadi pilihannya, yaitu Itel RS4 teman-teman ya. Kalau kalian pengen beli bisa aja cek link yang ada di deskripsi ya. Siapa tahu nih nemuin harga promonya lagi. Oke, segitu dulu video gue Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.